mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian. Dirinya harus menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya, diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur akan ditanyakan oleh dua malaikat yang memiliki tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Jika ruh yang bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua malaikat ini dengan mudah akan mendapatkan kelapangan di alam kubur, sembari menunggu datangnya hari kiamat. Seperti hadis yang tertulis ini, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Alam kubur juga disebut alam barzah. Dari segi bahasa, barzah berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam barzah. Keberadaannya telah dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan keterangan hadis. Salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah dirujuk sebagai tempat manusia untuk menanti hari kebangkitannya. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Di samping itu dijelaskan pula dalam surat Ar-Rum ayat 56 yang menyebutkan alam barzah menjadi tempat singgah manusia hingga hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Keberadaan di sana akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Profesor Quraish Shihab menggambarkannya seperti berada dalam ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Para penghuninya dapat melihat hari kemudian, dan juga jika melihat ke belakang, mereka akan melihat orang yang hidup di bumi. Menurut Quraish Shihab, harus dipahami bahwa kubur yang dimaksud bukan sebidang tanah tempat jasad dikuburkan, tetapi satu alam yang tidak diketahui persis bagaimana keadaannya. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang alam barzah. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu tak ubahnya bagaikan taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun hadis tersebut dikatakan lemah oleh para ulama, menurut Muhammad Ahmad Al-Amari akan tetapi maknanya sahih. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya, mereka dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Untuk menunjukkan keberadaannya, Rasulullah SAW dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah mengatakan, "Tidak pernah saya melihat Rasulullah mengerjakan sebuah sholat, melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, berikut pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir seputar syahadat. Pertama, man robbuka? Siapa Tuhanmu? Muslim menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Muslim menjawab, Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku. Yang ketiga, man dinuka? Apa agamamu? Muslim menjawab, al-Islamu dini, Islam agamaku. Jika seseorang muslim bisa menjawabnya, maka akan terdengar suara penyeru dari langit. Benar hambaku ini, hambarkan tikar dari surga kepadanya. Lalu angin surga datang kepadanya,
suruh dia istirahat seperti istirahatnya kedua pengantin. Pertanyaan tersebut mungkin terlihat mudah dan sepele. Namun jangan salah, jawaban atas pertanyaan malaikat itu tergantung amal ibadah kita selama hidup di dunia. Apabila ia muslim yang taat, maka akan dengan mudah menjawabnya. Akan tetapi, bagi orang kafir tidak berlaku demikian. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan terdengar suara dari langit, "Hambaku ini seorang pendusta, penolak ajaran, hambarkan tikar dari api neraka. Maka siksa sampai kiamat datang." Nauzubillah min dzalik. Dalam beberapa riwayat, pertanyaan malaikat diikuti 3 pertanyaan lainnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yaitu, "Man Robbuka, siapa Tuhanmu?" Dijawab, "Allahu Robbi, Allah Tuhanku." "Man Nabiyuka, siapa nabimu?" Dijawab, "Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku." "Man Dinuka, apa agamamu?" Dijawab, "Islamu dini, Islam agamaku." "Man Imamuka, siapa imammu?" Dijawab, "Al-Quran imami, Al-Quran imamku." "Aina kiblatuka, di mana kiblatmu?" Dijawab, "Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku." "Man ikhwanuka, siapa saudaramu?" Dijawab, "Al-Muslimun wa al-Muslimat ikhwani, kaum muslim dan muslimah saudaraku." Namun meski ke-6 pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau ruh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busyirul Karim karya Syekh Syahid bin Muhammad Ba'asyin yang berbunyi, "Pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, syidik, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok, Al-Mulk, atau Hamim Asy-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat pada hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid." Demikian yang disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin, meski pelaku maksiat, akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Sahabat, ternyata ada kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik. Pertama, tentang siapa Tuhanmu akan dijawab oleh orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, karena jawabannya adalah Allah. Mengapa? Hal ini karena orang tersebut sangat terbiasa mengucapkan kata Allah. Sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika dalam sehari semalam saja seseorang melakukan sholat fardu 5 waktu, maka dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur, untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat, dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat. Sebab hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat. Sebab nama Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Dalam 5 waktu sholat, setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir, dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rokaat kedua dalam sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15, sehingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surat Al-Quran dalam sholat,
maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu, seseorang yang selalu melaksanakan sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat, orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Pertanyaan keenam yang berupa siapa saudara-saudaramu akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Oleh karena itu, menurut Fikrah Journal of Islamic Education, pendidikan akhlak Islam terletak pada pelaksanaan sholat, karena sholat mengandung pesan moral atau akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada sholat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Saat meninggal, dalam ajaran agama Islam, seluruh umatnya tidak membawa benda apapun kecuali kain kafan yang mereka gunakan. Namun ternyata meski tidak membawa apapun, terdapat teman yang akan menemani perjalanan di alam kubur. Hal ini diyakini dapat menjadi penerang dari sempit, gelap, sepi, panas, dan pengap dalam kubur. Hal ini dijelaskan sebagai keterangan berikut. Bila jenazah diletakkan di alam kubur, 4 api menghampirinya. Tetapi amal sholat datang lalu memadamkan 1 titik api. Ibadah puasa datang untuk memadamkan 1 titik api lainnya. Berikutnya amal sedekah datang memadamkan 1 titik api selanjutnya. Berikutnya amal kesabaran datang memadamkan 1 titik api terakhir. Sahabat, selain itu, menurut pemahaman yang lainnya, selain sholat, puasa, amal sedekah, dan kesadaran, terdapat teman di alam kubur lainnya, yaitu zakat dan membaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan arti, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian ditentangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka amal soleh segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikianlah informasi lengkap mengenai pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang sekiranya akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.